warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nudiana, peserta di kelas pengelolaan hutan Nesbud Angkatan 2 tahun 2022 dari PT Meranti Lestari. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mensimulasikan kegiatan mengendalikan pelaksanaan pembukaan wilayah hutan di PT Meranti Lestari. Kegiatan pengendalian pelaksanaan pembukaan wilayah hutan berpedoman pada acuan yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua, berpedoman pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rancangan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Peralatan dan perlengkapan yang wajib digunakan pada kegiatan pembukaan wilayah hutan meliputi peta rencana pembalakan. Yang kedua, bulldozer. Yang ketiga, motor grader, excavator, chainsaw, dump truck, dumping roller, dan kendaraan operasional. APD lengkap yang wajib digunakan untuk operator alat berat yaitu helm safety, kacamata, masker, airboot, kaos tangan, baju rompi, dan sepatu safety serta apar dan kotak P3K. Kemudian APD lengkap yang wajib digunakan oleh operator chainsaw meliputi helm safety, kacamata, masker, airboot, kaos tangan, baju rompi, dan sepatu safety. Sekarang saya akan membahas tentang tim atau regu pelaksanaan pembukaan wilayah hutan meliputi pertama Kepala Urusan Data dan Perpetaan yang bertugas untuk membuat peta rencana pembalakan. Yang kedua yaitu Kepala Urusan Survei yang bertugas untuk memasang rencana-rencana lokasi PWH di lapangan. Dan yang ketiga operator traktor yang bertugas untuk membuat jalan utama dan jalan cabang. Yang keempat yaitu mandor jalan dan bangunan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan PWH, kemudian menilai kelayakan realisasi PWH dan melakukan pengukuran realisasi PWH. Selanjutnya yaitu pengawas produksi dan peralatan yang bertugas untuk menilai kinerja dan kondisi peralatan pada kegiatan PWH. Selanjutnya yaitu koordinator yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan real pada kegiatan PWH. Yang selanjutnya yaitu manajer camp yang bertanggung jawab atas kegiatan PWH secara keseluruhan. Sekarang saya akan membahas tentang rencana pemanenan yang sesuai. Pada pemanenan yang menggunakan teknik reduced impact logging atau yang sering disebut dengan real pada sistem silviculture tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI, kriteria pohon produksi yaitu berdiameter 50 cm ke atas. Sedangkan kriteria untuk pohon inti yaitu berdiameter 20-49 cm. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sarana dan prasarana yang dibangun PWH dalam rangka membuka wilayah hutan meliputi pertama yaitu jaringan jalan. Jaringan jalan itu sendiri merupakan kumpulan dari segmen-segmen jaringan jalan angkutan yang saling menyambung satu sama lain sehingga membentuk jaringan jalan yang terpadu. Yang dibangun pada jaringan jalan sendiri meliputi pada jalan koridor, jalan utama, jalan cabang, jalan ranting, dan jalan syarat. Saat ini saya sedang berada di jalan koridor, yaitu jalan yang menghubungkan areal perusahaan atau hutan yang dikelola dengan jalan umum. Di kanan kiri jalan koridor terdapat talut yang berfungsi untuk drainase supaya air tidak melalui permukaan jalan sehingga jalan tidak mudah rusak. Saat ini saya ada di persimpangan, di sebelah sini adalah jalan koridor dan di sini adalah jalan utama. Jalan utama adalah jalan yang menghubungkan area hutan dengan jalan koridor. Jalan utama ini bersifat permanen dan dapat dilalui pengangkutan truk sepanjang tahun. Pada kegiatan pembukaan wilayah hutan, saya akan mensimulasikan di sini adalah jalan cabang yang akan dibuka. Jalan cabang adalah jalan yang melayani kegiatan-kegiatan yang ada di dalam wilayah hutan yang diproduksi. Untuk jalan cabang sendiri yaitu bersifat permanen dan dapat dilalui oleh truk pengangkutan kayu. Pada jalan cabang ini terdapat jalur lalu lintas yaitu satu. Kemudian
Pada jalan cabang ini dilakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk simulasi jalan serat. Di sini nantinya di depan sana akan dilakukan pembukaan untuk jalan syarat. Jalan syarat adalah jalan yang menghubungkan setiap tempat tumbuh pohon yang akan ditebang ke jalan cabang, jalan ranting, dan TPN terdekat. Pada jalan cabang ini tidak dilakukan perawatan dan tidak dilakukan pengerasan. Dan lebar untuk jalan syarat itu sendiri yaitu selebar bulldozer, yaitu alat untuk penyaratan, atau selebar 4,5. Di belakang saya adalah prasarana lain yang dibangun oleh PWH, yaitu jembatan. Jembatan adalah penghubung dua lokasi yang terpisahkan oleh jaringan sungai. Jembatan yang dibuat di sini adalah jembatan kayu karena bahan baku yang untuk jembatan itu lebih mudah didapatkan dan efisiensi waktu dan tenaga dalam pembuatan. Adalah base camp. Base camp merupakan bangunan yang digunakan untuk kantor, untuk tempat tinggal karyawan, gudang, serta bengkel. Macam dari base camp itu sendiri meliputi base camp induk, base camp cabang, base camp tarik, dan base camp pembinaan. Selanjutnya pada kegiatan pembukaan wilayah hutan, base camp yang digunakan adalah base camp cabang dengan fasilitas yaitu kantor, tempat tinggal karyawan, gudang, dan bengkel. Bangunan ini bersifat semi permanen. Selanjutnya saya akan membahas tentang tempat penimbunan kayu atau yang sering disebut dengan TPK, yaitu tempat penimbunan kayu yang dekat dengan rock pond. Kemudian selanjutnya adalah sarana TPK atau tempat pengumpulan kayu, merupakan tempat pengumpulan kayu dari lokasi penebangan yang kemudian akan dilakukan pengangkutan ke rock pond. Untuk rock pond sendiri adalah lokasi yang digunakan untuk pemindahan angkutan ke angkutan yang selanjutnya. Yang terakhir adalah sarana menara. Menara ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebakaran dan pencurian yang terjadi di lokasi perusahaan. Sekian simulasi kegiatan mengendalikan pelaksanaan pembukaan wilayah hutan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Salam rimba, salam lestari Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.